innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak kalian. Bismillah. Megang apa tuh, Tat? Nah, ini buku Apa? Kitab Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, pernah denger tuh kayaknya. Ya, Syekh Abdul Qadirnya apa Al-Gunyahnya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Masya Allah. Kemarin sepertinya jadi bahan perbincangan juga ya di Apa itu? medsos tuh. Si Buya Ar-Razi itu. Ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata, Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu itu maknanya dua. Benar hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi. Karena di Quran kan ada la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kecuali Allah memberitahu, kata Imam Suyuti. Kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya. Nabi dan wali-walinya. Di situ ada kalimat Allah akan menamakan orang ini dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu. Makna keduanya, nama-nama itu banyak, hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu. Ternyata ini kan teman kita nih, Bang Dodo juga. Nah, ini makanya kemarin sempat Ini gitu. ya kan Ar-Razi Hashim itu mengklaim ya bahwa Ismur Ruh salah satu referensinya adalah kitab Al-Gunyah ini. Karya Syekh Abdul Qadir. Makanya kita cari, memang kita udah punya buku ini udah lama. Cuma memang kita bacanya potong-sepotong sehingga ketika Ar-Razi Hashim menyebutkan ada referensi tentang Ismur Ruh di kitab ini, kaget juga. Sebut halamannya nggak tuh dia tuh? Enggak, dia kan juga dari gurunya itu yang si Wali Ghaus itu, yang katanya Imam Mahdi itu, Yang mastur. yang katanya dapat mandat ketemu Khidir, bawa berkas kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW akhirnya menugaskan Syekh Abdul Qadir untuk meresmikan itu nama-nama orang yang daftar. Iya. Misalkan antum daftar nih, nama roh antum siapa? Itu kan hal yang aneh, hal yang tidak pernah didengar dari kalangan ulama salaf maupun ulama yang belakangan ada nama roh gitu. Kita juga baru tahu dari semenjak itu rame aja kan. Dan dia kata gurunya itu katanya rujukannya ada di kitab Al-Gunyah. Dan kalaupun ada di kitab Al-Gunyah, para ulama udah nyebutin begitu. Nah, kalaupun betul ada ungkapan di Al-Gunyah, ulama mana lagi yang sebelum Syekh Abdul Qadir yang seperti itu? Apalagi ada tahrif dari Ar-Razi Hashim terkait isi kitab Al-Gunyah yang ia isyaratkan bahwasanya di akhirat nanti kita dipanggil dengan nama roh. Padahal nggak demikian. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, beliau menyatakan alaihi salatu wassalam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak kalian. Yang pertama. Jadi kita di akhirat dipanggil pakai apa? Nama kita. Nah, yang kedua pakai nama terbaik kita. Mungkin ada orang yang namanya Petrus. Ya. Masuk Islam, ganti nama jadi Abdullah misalkan. Ya dia dipanggil bukan dengan nama Petrus. Walaupun nama lahir, nama KTP, nama ijazah Petrus, tapi dipanggil dengan nama terbaiknya. Ya ketika malaikat mendapati roh yang dicabut oleh malakul maut, malaikat di langit bertanya, Mahada roh at-tayyib, roh siapa ini? Roh apa ini yang bagus ini? Dijawab ini fulan bin fulan. Ya, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebutkan dengan nama-nama terbaiknya yang mereka dahulu gunakan nama-nama terbaiknya itu di dunia. Dan juga intinya ya mengenai Ismur Roh. Berbicara tentang roh ini ada kaidah dasar dari Al-Quran. Ketika ya para orang-orang sahabat dahulu bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang roh.
Maka Nabi SAW nggak menjawab. Justru turun ayat. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang roh-roh. Katakanlah roh-roh itu adalah urusan aku, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika diklaim di akhirat kita mesti tahu nama roh biar dapat nanti syafaat dari Nabi. Ini suatu hal yang aneh. Nah, ketika Ar-Razi Hasyim mengutip dari perkataan gurunya itu yang Imam Mahdi yang versi dia itu atau Wali Ghaus. Itu aneh ya, apalagi diisyaratkan kepada perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini saya langsung tunjukin aja kitab Al-Gunyah di pembahasan kitab Adabil Muridin. Ya, di halaman tepatnya 158 sampai 159. Ya, ini nih. Mengenai hal ini ya, orang-orang yang mereka mencari Allah, mencari jalan menuju Allah gitu kan. Murid ya, mereka menginginkan untuk sampai kepada ya keridhaan Allah disebutkan di sini. Wahia al-ma'rifah billahi. Ini dan seterusnya wasukun wa tuma'ninah ilaihi wa yantiqu bi hikmatillah wa asrarillah ba'dal idzin as-sarih bal bil khairi anillah azza wa jal wa yulaqqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ahbabillahi ta'ala. Dan mereka nanti ini yang diisyaratkan nih sepertinya nih oleh Ar-Razi Hasyim, dan mereka diberikan laqab. Laqab itu julukan. Ya, bi alqabin dengan berbagai julukan-julukan yang mereka berbeda dengan kekasih-kekasih Allah yang lainnya. Fayadkhulu fi khawasillah. Mereka nanti masuk ke kalangan hamba-hamba Allah yang khusus. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah. Nah, ini poinnya di sini, syahidnya. Dan mereka diberikan nama oleh Allah dengan nama-nama yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yattali ala asrarin takhussuhu dan seterusnya. Jadi enggak ada gitu. Syekh Abdul Qadir Jilani menyatakan mereka dinamakan dengan nama-nama yang tidak diketahui oleh Allah, itu adalah nama roh. Enggak ada mana di sini. Itu tafsiran dia sendiri, Bro. Itu tahrif bukan tafsir. Iya, tahrif ya. Tahrif ya. Penyelewengan, pemutarbalikan, distorsi terhadap isi kitab yang tidak diinginkan, tidak dimaksudkan oleh penulisnya dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi apa yang dikatakan Ar-Razi Hasyim melalui dari gurunya tadi, si Imam Mahdi yang palsu itu, atau siapalah nih, Wali Ghaus, Wali Mastur adanya bukan Mandra. Adanya Mandra, adanya Omas ya. Bukan. Mastur ini itu ya wali yang tertutup lah ya, atau istilah mereka yang lain. Itu nggak tepat ya, dan ini bualan aja ya. Dan ini termasuk menyesatkan orang karena banyak orang yang akhirnya jadi ribut masalah ini. Apalagi mereka mengklaim kalau mau dapat syafaat Nabi kita mesti tahu nama roh kita. Nah, ini nggak dikenal pembahasan hal ini. Pembahasan kayak gini itu nggak dikenal. Ini betul-betul pembahasan yang muhdas. Ya, kalau ini dikemukakan, ini pembahasan yang muhdas, yang bid'ah. Dan siapa yang berpendapat kita mesti tahu nama roh kita, ini pendapat yang bid'ah. Yang para salaf dahulu nggak ada. Bahkan dari kalangan sahabat nggak ada yang membahas hal ini. Ya, roh kita di akhirat, nama roh kita ya nama kita di dunia. Atau nama-nama terbaik kita. Nama kita, nama lahir kita, nama bapak kita. Atau riwayat yang lain pakai nama-nama terbaik kita. Kalau tadi misalkan ada orang namanya Petrus, namanya Yohanes, ya masuk Islam, berganti nama dia, atau dahulu namanya mungkin nama-nama ya yang jauh dari Islam gitu kan. Ya, Christopher misalkan namanya. Ya silakan aja, selama nama tersebut tidak bertentangan dengan Islam begitu. Terus dirubah ke Abdurrahman, ya dia dipanggil di akhirat dengan nama Abdurrahman, bukan lagi dipanggil dengan nama Petrus, Yohanes, Paulus atau yang lainnya tadi. Begitu Bang Ainur. Jadi ini kesimpulannya seperti itu, dan ini alhamdulillah kita dapetin juga pembahasan di sini Syekh Abdul Qadir, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak seperti yang diklaim oleh Ar-Razi Hasyim dan gurunya tadi. Jadi kesimpulannya ulama-ulama juga nggak ada yang nafsirin
itu Nggak ada. seperti Taruhlah, gitu ya. anggaplah ya Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan mereka punya nama roh. Para ulama yang sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani dari kalangan salaf, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, nggak ada yang bahas. Begitu. Iya. Oke. Ya, apalagi sebenarnya ada kasus besar ya di luar dari itu ya, yaitu apa? Klaim bahwasanya gurunya itu si Wali Ghost itu ketika orang-orang menyetor namanya, siapa yang nanti nama rohnya itu akan diberitahu, ya dia bawa berkas ke siapa? Khidir. Khidir naik ke lantai 3 apa Lantai lagi? 3 ya tuh ada. Ketemu Rasulullah SAW akhirnya menugaskan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini luar biasa kedustaan ini. Ini kedustaan yang harus segera dibongkar dan diberitahukan kepada masyarakat bahwasanya mereka itu adalah kadzabun, para pendusta. Begitu. Antara yang ngirim sama yang nganter beda nih. Nah, itu seperti itulah. Antara Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jailani itu muter sirkulusnya di situ. Jadi seperti itulah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang di rumah tidak terpengaruh dengan kedustaan mereka. Nah Ustaz, kita lanjut ngopi lagi. Ya.